Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semangatnya masih stay ya, walaupun masih stay at home. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai konsep intelijensi manusia. Selama ini banyak banget nih orang yang berpendapat untuk meraih prestasi belajar yang tinggi perlu adanya intelligence questionnaire ataupun IQ yang tinggi. Tapi, menurut hasil penelitian terbaru di bidang psikologi membuktikan bahwa IQ bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi prestasi belajar seseorang. Tetapi ada banyak faktor lain loh yang mempengaruhinya. Memang harus diakui bahwa mereka yang memiliki IQ rendah dan mengalami keterbelakangan mental akan mengalami kesulitan, bahkan mungkin tidak mampu mengikuti pendidikan formal yang seharusnya sesuai dengan usia mereka. Lalu, apa itu intelijensi sendiri dan bagaimana Islam menjelaskan mengenai intelijensi manusia? Mari kita simak videonya berikut ini. Istilah intelijensi ini sudah menjadi bahasa umum bagi masyarakat, hanya saja sebagai masyarakat menamakannya kecerdasan, kecerdikan, kepandaian, keterampilan, dan istilah lainnya yang pada prinsipnya bermakna sama. Mengenai hakikat intelijensi, belum ada kesesuaian pendapat antara para ahli. Variasi dalam pendapat nampak bila pandangan ahli yang satu dibanding dengan pendapat ahli yang lain. Sementara, Poltech menjelaskan bahwa intelijensi adalah kemampuan individu untuk memberikan respon yang tepat terhadap stimulasi yang diterimanya. Misalnya orang yang mengatakan meja bila melihat sebuah benda bergerak tanpa dan mempunyai permukaan datar. Maka makin banyak hubungan ataupun koneksi semacam itu yang dimiliki seorang, makin intelijenlah orang itu. Dalam kemampuan intelijensi terdapat skala taraf, dari taraf intelijensi yang tinggi sampai taraf intelijensi yang rendah. Banyak manfaatnya bila taraf intelijensi para siswa diketahui, dengan demikian diketahui pula taraf prestasi yang diharapkan dari siswa tersebut. Metode yang digunakan untuk mengukur taraf intelijensi adalah metode tes yang disebut dengan tes intelijensi. Sementara, Bailey juga menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan intelektual individu, seperti keturunan. Studi korelasi nilai-nilai tes intelijensi di antara anak dan orang tua atau dengan kakek neneknya menunjukkan adanya faktor keturunan terhadap tingkat kemampuan mental seorang sampai pada tingkat tertentu. Selanjutnya, latar belakang sosial ekonomi. Pendapatan keluarga, penghasilan orang tua, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya berkorelasi positif dan cukup tinggi dengan taraf kecerdasan individu mulai 3 tahun sampai dengan remaja. Lingkungan hidup. Lingkungan yang kurang baik akan menghasilkan kemampuan intelektual yang kurang baik pula. Lingkungan yang dinilai paling buruk bagi perkembangan intelijensi adalah panti-panti asuhan serta institusi lainnya, terutama bila anak ditempatkan di sana sejak awal. Kondisi fisik. Keadaan gizi yang kurang baik, kesehatan yang buruk, perkembangan fisik yang lambat menyebabkan tingkat kemampuan mental yang rendah. Selanjutnya adalah iklim emosi. Iklim emosi di mana individu dibesarkan mempengaruhi perkembangan mental individu yang bersangkutan. Lalu bagaimana Islam menjawab pandangan tersebut? Al-Quran sendiri menggunakan kata akal atau intelijensi untuk menunjukkan sesuatu yang mengikat atau menghalangi seorang terjerumus dalam kesalahan atau dosa. Sesuatu yang dimaksud tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran, namun dari konteks yang menggunakan kata akal. Sesuatu itu dapat dimaknai dalam 3 konteks, yakni daya atau kecerdasan untuk memahami sesuatu, daya atau kecerdasan atau dorongan moral, dan daya kecerdasan untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan atau hikmah. Daya ataupun kecerdasan untuk memahami sesuatu dapat dipahami dari beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran. Dalam perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 43. Manusia memiliki kecerdasan logis yang berkaitan dengan panca indera. Ini diisyaratkan oleh Al-Quran antara lain dalam ayat-ayat yang berbicara tentang kejadian langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, dan lain-lain. Hal tersebut juga dinyatakan dalam bukti-bukti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 164. Sedangkan dalam konteks daya atau kecerdasan atau dorongan moral dapat juga dipahami dari ayat berikut. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu menyakiti jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Quran Surat Al-An'am ayat 151.
Kecerdasan yang dimaksud dalam ayat di atas berorientasi pada kecerdasan emosional atau kecerdasan sosial yang menekankan agar manusia membangun hubungan sosial, memupuk empati, berperilaku jujur, memiliki motivasi dan berbagai perilaku sosial positif lainnya yang muncul dari dorongan moral yang baik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam Al-Quran banyak sekali kata yang menunjukkan tentang kecerdasan manusia. Sekalipun Al-Quran menggunakan kata yang beragam, namun jika ditelaah diperoleh suatu kesimpulan bahwa dari seluruh makna itu tersimbol dalam satu makna, yakni kekuatan kecerdasan dalam diri manusia. Kata otak yang hasil kerja fungsionalnya berupa akal pikiran, yang ternyata dalam Al-Quran menggunakan kata yang beragam seperti ruh, akal, qalb, nafas, dan kata yang semakna atau yang hampir sama maknanya dengan keempat kata tersebut. Keempat unsur penting dimensi psikologis manusia tersebut sangat menentukan kualitas manusia. Otak dengan 3 fungsinya yakni fungsi rasional, fungsi emosional, dan fungsi spiritual. Hal ini identik dengan 3 aspek utama yang menjadi kajian akal yakni aspek kosmologi, aspek moral, hingga aspek teologis. Aspek rasional berdasarkan Islam, aspek emosional berdasarkan iman, dan aspek spiritual berdasarkan ihsan. Jika ketiga aspek tersebut berfungsi dan bekerja sama dengan baik, maka akan melahirkan manusia yang paripurna atau insan kamil. Nah, sekarang kita tahu kan bahwa intelijensi ataupun kecerdasan adalah sebuah anugerah ataupun fitrah yang telah diberikan Tuhan kepada setiap diri manusia. Sedangkan bodoh atau tidak, itu tergantung pilihan Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Stay terus semangatnya dan always the positive thinking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.